Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada bab baru, bab tentang maja'a fi khatamin nubuwah, bab tentang stempel atau cap kenabian yang berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal katifain, yaitu di antara dua belikat di tengah-tengah, di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalailun nubuwah, mukjizat Nabi banyak, dan ada yang hissiyah dan ada ma'nawiyah. Ma'nawiyah sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu yang abstrak, Al-Qur'anul Karim, akhlak Nabi dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisanya adalah dalailun nubuwah al-hissiyah, yaitu yang ditangkap oleh indera, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Dan itu banyak sekali, seperti terbelahnya rembulan, air keluar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian makanan bertasbih, ya, batu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukin lagi jantungnya, dikeluarkan, dibersihkan, dimasukkan, dan banyak sekali di antaranya telah datang dalam kabar-kabar dari kitab-kitab terdahulu bahwasanya Nabi tersebut mempunyai stempel kenabian, khatamun nubuwah, stempel kenabian. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia mendapat kabar akan munculnya Nabi terakhir di Hijaz, maka dia pun berangkat dari Persia mencari kebenaran sampai bertemu dengan Nabi. Ketika dia bertemu dengan Nabi, dia cek karena pengkabaran dari pendeta yang dia temui bahwasanya akan muncul seorang Nabi yang punya tanda kenabian, yaitu di bainal katifain, di belakang belikatnya, di belakang belikatnya, di tengah-tengah ada semacam daging yang tumbuh, semacam benjolan, ya, seukuran telur puyuh, telur merpati, kemudian ada rambut-rambut di sekitarnya. Itu tanda kenabian. Maka Nabi pun perlihatkan, maka Salman pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa yang dikabarkan oleh para pendeta sebagaimana realnya, sebagaimana nyatanya. Maka tanda kenabian ini atau stempel kenabian ini atau cap kenabian ini adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian yang hissiyah, yang terlihat. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Sa'ib bin Yazid radhiyallahu, beliau berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku, khalah itu maksudnya saudari ibu. Khalah saudari ibu. Kalau saudari bapak atau saudari ayah namanya ammah. Ini khalah. Jadi orang Arab membedakan antara khalah dengan ammah. Kalau saudari ibu namanya khalah dari sisi ibu, kalau saudara ibu namanya khal. Kalau dari sisi bapak, saudari bapak namanya ammah. Kalau saudara bapak namanya am. Kata saya bin Yazid, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku, yaitu khalahku, membawaku kepada Nabi. Kenapa dia sakit? Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bna ukhti waj'un." Sungguhnya putra saudariku, yaitu ponakanku ini sakit. Ya, dalam sebagian riwayat waqon, itu jatuh. Dia jatuh. Ya, jatuh sehingga sakit. Riwayat yang disebutkan yang sakit kakinya. Ya. Kakinya sakit. Kemudian famasaha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun mengusap kepalaku. Wada ali bil barakah, Rasulullah pun mendoakan keberkahan untukku. Wa tawaddaa, kemudian Rasulullah SAW berwudu. Fasharibtu min wudu'ihi, lalu aku minum dari bekas wudu Nabi. Jadi Nabi berwudu, airnya berjatuhan, sisanya itu diminum oleh As-Sa'ib. Wa qumtu khalfa dhahrihi, aku pun berdiri di belakang, bagian belakang pundak Nabi. Fa nadhartu ila al-khatam baina katifaihi, dan aku melihat ada khatam, stempel kenabian di antara dua belikatnya. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, maka dia ternyata bentuknya seperti bulatan telur merpati. Hajalah itu semacam burung, ukurannya seperti burung merpati. Ya seperti telur puyuh sekecil sebesar seperti itu, ya. Ini dalil tentang akan kebenaran berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi memiliki tanda atau bukti kenabian yang dikabarkan dalam buku-buku kitab-kitab suci sebelumnya, dan diketahui ahlul kitab,
Makanya Allah mengatakan ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak mereka. Kita tahu anak kita sifat-sifatnya, sifat fisiknya, mainnya di mana. Sehingga mereka tahu Nabi sifat fisiknya dan Nabi akan berhijrah ke Hijaz dan mereka menantikan kedatangan Nabi dan mereka tahu sifat fisiknya di antaranya ada tanda kenabian. Dan Rasulullah SAW ya, memiliki keberkahan ya. Dan ketika ada sebagian sahabat yang sakit, mereka datang ke Nabi untuk diobati dengan doa Nabi SAW. Maka Sa'ib bin Yazid ini, dia sakit kakinya, datang dalam riwayat disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kana yashtaki rijlahu. Ya, kakinya sakit. Mungkin dia jatuh, kemudian kakinya sakit. Maka Rasulullah SAW pun mengusap kepalanya dan kita tangan Nabi berkah. Rasulullah berdoa keberkahan buat Sa'ib bin Yazid. Kemudian Rasulullah pun berdoa. Setelah itu Rasulullah berwudu, sisa wudunya diminum oleh Sa'ib. Dan kita tahu ini adalah kekhususan Nabi SAW. Sisa minum Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Sisa wudu Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Bahkan bukan cuma diperebutkan untuk diusap di tubuh, bahkan diminum. Bahkan diminum oleh para sahabat. Di antaranya oleh Sa'ib bin Yazid. Ya. Maka Nabi mendoakan keberkahan baginya. Tidak disebutkan keberkahan apa, yang penting Nabi doakan keberkahan. Dalam Sahih Al-Bukhari, ternyata setelah didoakan oleh Nabi, Sa'ib bin Yazid ini ternyata panjang umur dan sehat luar biasa. Dia tadinya sakit, sekarang sehat luar biasa. Sampai berkata Ju'aid bin Abdurrahman, dia berkata, Ra'aitu Sa'iba ibn Yazid ibn Arba'i Tis'in. Aku melihat Sa'ib bin Yazid ini sudah berusia 94 tahun. Jaldan mu'tadilan, masih dalam kondisi kuat dan tegak. Ya, jadi sudah 94, tidak bongkok, tidak lemas, tidak, dia kuat dan tegar. Ya, kemudian Sa'ib mengomentari, dia berkata, "Qad alimtu ma muti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah." Aku tahu, aku tidak diberi kesehatan pandangan, kesehatan pendengaran kecuali karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doain dia sekali, subhanallah dia dapat keberkahan sehingga meskipun dia sudah tua, matanya masih tajam, telinganya masih tidak budek ya. Kata dia ini semua karena doa berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah berusia 94 tahun, dia masih mengingat tentang keindahan yang dia rasakan ketika dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ib bin Yazid ini wafat pada usia 96 tahun dan dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Panjang umurnya karena doa keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini disebutkan kata Sa'ib dia pun berwudu, Nabi berwudu kemudian minum dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita tahu ada para sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Bakar bin Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid dan sahabat-sahabat yang lain, tetapi tidak diriwayatkan bahwasanya para sahabat-sahabat yang lain mengambil sisa bekas Abu Bakar, sisa minum Abu Bakar, rambut Abu Bakar, rambut Umar, sisa minum Umar. Tidak diriwayatkan. Atau bekas wudu Abu Bakar, bekas wudu Umar, bekas wudu Utsman, bekas wudu Ali. Tidak pernah diriwayatkan ya. Tidak pernah diriwayatkan. Demikian juga para tabi'in tidak ada yang melakukan begitu kepada para sahabat. Padahal sahabat-sahabat tersebut sudah dijamin masuk surga. Ya. Oleh karenanya jika para sahabat yang sudah dijamin masuk surga tidak dilakukan demikian kepada mereka, bagaimana lagi dengan selain sahabat? Adapun Nabi sengaja potong rambutnya, suruh bagi-bagi. Nabi suruh bagi-bagi rambutnya. Dan Nabi sengaja suruh membagi air wudunya, bekas wudunya. Nabi sengaja menyuruh minum sisa bekas minumnya karena Nabi tahu itu berkah dan ini khusus buat Nabi. Nabi badannya sampai Nabi tidur diperas keringatnya karena harum. Karena Nabi seluruh tubuhnya berkah. Dan ini hanya khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ya. Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, wa qumtu khalfa dhahrihi, aku pun berdiri di belakang pundak Nabi, tidak pergi ke belakang dan aku lihat kepada ada stempel kenabian di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara katifain dia. Ya. Dan ini maka ditanya seperti apa ukurannya atau bagaimana ukurannya? Fa idza huwa mithlu zirril hajalah.
Al-hajal itu ta'ir, yaitu burung, mirip seperti merpati, ukurannya mirip. Ya. Zirrul hajala maksudnya telurnya, mungkin seukuran telur puyuh, mungkin sekitar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi daging tumbuh atau benjolan itu yang ada di antara dua belikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukurannya seperti telur puyuh, seperti daging yang tumbuh. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku melihat stempel kenabian yang terletak di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddah itu apa, seperti bengkak yaitu daging yang tumbuh ya, yang berwarna merah seperti telur, ukurannya seperti telur merpati. Seperti telur merpati. Seperti telur puyuh ya. Jadi tidak terlalu besar tapi lumayan besar. Ya, seperti ada bengkak di kulit. Ini menunjukkan warnanya mirip dengan warna kulit ya. Seperti warna kulit. Karena Rasulullah SAW orangnya putih sehingga mungkin agak merah dikit ya, seperti kulit Nabi tapi agak merah dikit ya. Itulah bentuk stempel kenabiannya dan warnanya ya. Jadi seperti kulit. Hadis berikutnya, adapun dalam sebagian riwayat disebutkan warnanya hitam atau hijau, maka ini semua riwayatnya lemah. Yang benar disebut warnanya merah ya. Adapun hijau, hitam maka tidak benar. Hadis berikutnya Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu anha qalat, dari Rumaitsah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz yawma mat ihtazza lahu arsyur rahman. Kata Rumaitsah ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal. Sa'ad bin Mu'adz Sayyidul Aus, pimpinan kaum Al-Aus, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, ihtazza lahu arsyur rahman. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rumaitsah, dia mendengar ini dan dia kondisinya sangat dekat dengan Nabi. Kata dia, aku mendengar Nabi mengucapkan ini, walau asya'u an uqabbilal khatam, kalau saya cium stempel kenabian Nabi tersebut yang ada di antara dua belikatnya, karena dekatnya akan saya lakukan. Li qurbihi la fa'altu. Itu aku dengar sangat dekat dengan Nabi. Dan aku lihat stempel kenabian, kalau saya mau cium saya akan cium. Kata Rumaitsah. Di sini pembahasan bahwasanya yang mengetahui tentang tanda kenabian Nabi ini bukan cuma para laki-laki, bahkan juga para sahabat juga mengetahui tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat pakai rida, ya namanya rida, kadang kelihatan, kadang kebuka rida. Seperti rida itu maksudnya kayak kain ihram itu. Dulu di antara pakaian keseharian mereka. Adapun pemimpin suku Al-Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, adapun pemimpin suku Al-Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah kunci pintu masuknya tersebarnya Islam di kota Madinah. Jadi asalnya Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini orang yang luar biasa ya. Jadi Rasul pilih Mus'ab bin Umair karena dia orang hebat. Dia dulu orang kaya di Mekah. Kemudian sangat wangi, pakaiannya impor dari luar negeri. Kemudian dia miskin mendadak karena dipotong bantuan oleh kedua orang tuanya, diboikot, sehingga dia biasa. Dia pernah jadi orang kaya, dia juga pernah jadi orang sangat miskin. Dan dia meninggal dalam kondisi sangat miskin. Dan dia utus oleh Nabi SAW, sehingga ketika dia berbicara dengan para pembesar, dia biasa karena dia pernah orang kaya. Karena orang kaya berbicara dengan orang kaya biasa. Dia juga kaya. Ya. Maka ketika dia datang, jadi heboh kaum Ansar. Waktu mereka masih kafir. Ya, Mus'ab bin Umair diutus untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang pernah datang beriman di kota Madinah. Maka berkumpullah suku Al suku Khazraj. Mereka ngobrol tentang Mus'ab. Ini ada orang dari Mekah begini. Maka mereka bersepakat untuk melarang Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Maka mereka utus siapa? Mereka utus As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah sepupunya Sa'ad. Jadi dia adalah putra dari khalahnya Sa'ad. Sa'ad punya khalah, punya putra namanya As'ad. Jadi sepupunya As'ad bin Zurarah. Maka dia mengatakan, ana akfikum iyahu. Saya yang akan urus Mus'ab. Saya yang akan usir dia.
Maka pergilah, jadi mereka sepakat, kamu pergi, Asad bin Zurarah, kamu utusan kami. Maka pergilah dia. Kemudian dia pergi ketemu Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab bin Umair bacakan Al-Quran buat dia. Akhirnya dia masuk Islam. Dia mau mengusir malah masuk Islam. Akhirnya tatkala dia kembali, mau laporan, datang dari jauh, Sa'ad sudah bilang, laqad ada bi ghairil wajhil ladzi dhahaba bi ankum. Wajahnya sudah berubah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Tadi dia pergi wajahnya lain, sekarang balik sudah berubah. Ternyata benar dia masuk Islam. Kemudian Sa'ad berkata, "Ma sana'ta bir rajul?" Apa yang kau sudah lakukan sama Mus'ab? Sudah kau usir? Kata Asad bin Zurarah, "Saya sudah ngobrol sama dia. Tapi menurut saya, baiknya kau dengar dulu. Kau dengar dulu." Dia tidak bilang dia masuk Islam, nanti heboh. Dia bilang, "Lakinni ara an tasma' minhu wa tuhaddithu fa innahu aula bika." Lebih baik kau yang lebih baik dengar langsung lah. Coba ke sana. Dengar aja sendiri. Tapi saat sudah punya bilang, ini wajah udah berubah. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun segera menuju ke Mus'ab. Sampai di sana dia pun dengar Al-Qur'an, dia pun masuk Islam. Ketika dia balik, ya, kaumnya sedang berkumpul, suka Khazraj, maka dia berkata kepada kaumnya, "Ayu amrin ta'hadunahu an Sa'ad bin Mu'adz." Kalian tahu apa tentang Sa'ad bin Mu'adz? Dia tanya. Qalu as-sayyidul muta', dia adalah pemimpin yang ditaati. Faqala ala fa'lamu anna kalama rijalikum wa nisa'ikum alayya haramun hatta tadkhulul islam hadhihi al-lailah. Ketahuilah kalian semuanya, saya akan pemimpin yang ditaati. Kalian tahu. Ketahuilah, saya tidak akan ngomong sama kalian, laki-laki dan perempuan, sampai kalian masuk Islam malam ini. Akhirnya semua masuk Islam. Akhirnya semua masuk Islam. Subhanallah. Jadi dia kunci masuknya banyak kaum Ansor ke Islam. Karena Sa'ad bin Mu'adz pimpin mereka. Ini di antara keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian di antara keistimewaannya ketika perang Badar bertahun 2 Hijriah, Rasulullah keluar menuju Badar. Diikuti oleh kaum Muhajirin, kaum Ansar. Maka Rasulullah bertanya, "Bagaimana menurut kalian wahai para sahabat?" Akhirnya Abu Bakar ngomong, "Kita akan begini." Al-Miqdad ngomong, para Muhajirin ngomong semangat untuk berperang. Tapi Rasulullah mengatakan, "Asyiru alayya ayyuhal qaum." Coba kasih pendapat kalian. Abu Bakar sudah ngomong. Kemudian suku kaum Muhajirin sudah ngomong. Tapi Rasulullah masih bilang, "Beri pendapat kalian." Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz paham. Dia berkata, "Lakinnaka turiduna ya Rasulullah." Seakan-akan kau ingin pendapat kami wahai Rasulullah dari kaum Ansar. Kenapa demikian? Karena kaum Ansar ketika mengajak Nabi tinggal di Madinah, mereka bersepakat untuk menjaga Nabi dalam kota Madinah. Mereka tidak mengambil janji membaiat Nabi untuk menjaga Nabi di luar kota Madinah. Sementara Badar jauh, 130 kilo dari kota Madinah. Jadi Nabi ingin pendapat mereka karena ini di luar daripada kesepakatan. Kesepakatan Nabi kalau pindah ke Madinah dijaga dalam kota Madinah. Maka Sa'ad berkata, "Seakan-akan kau ingin pendapat kami wahai Rasulullah kaum Ansar." Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, bagaimana pendapat kalian kita perang di Badar ini? Maka apa kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu? "Imdi bina ya Rasulullah haitsu syi'ta." Bawa kami kepada yang kau kehendaki ya Rasulullah. "Falau khutta bina ghimara hadzal bahri la khutnahu ma'aka." Kalau kau ngajak kami masuk di lautan ini, kami akan ikut masuk. "Walau sirta bina ila barqil gimat sirna ma'aka." Kalau kau ajak kami jalan jauh ke Barqil Gimat, kami akan berjalan bersamamu. "Fa inna wallahi sudukun indal liqa." Kau akan dapati kami pemberani ketika berperang. "Subrun indal harb." Kami adalah orang penyabar dalam peperangan. Maka Rasulullah pun gembira ketika mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika Bani Quraidah dihukum, maka mereka minta hukum diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz karena Sa'ad bin Mu'adz mereka berafiliasi atau pernah bersekutu dengan suku Al-Aus. Maka mereka berharap kebaikan dari Sa'ad bin Mu'adz untuk memutuskan hukum kepada mereka. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberi hukum, ya, bahwasanya yang berperang dari Bani Quraidah dibunuh dan para wanitanya ditawan dan harta mereka diambil. Itulah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Nabi berkata, "Wallahi laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i tibaq." Sungguh engkau telah mengeluarkan hukum untuk mereka yang merupakan hukum sesuai dari hukum Allah yang berada di atas 7 langit. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz meninggal dalam waktu umur masih sangat muda.
dia masuk Islam umur 30 dan wafat pada tahun umur 36 pada tahun 5 Hijriah ya. Jadi umur Islamnya baru 6 tahun. Ya, ketika meninggal dunia Jibril datang kepada Nabi berkata, "Ayu abdin sholihin mata fikumul yaum?" Siapa hamba soleh yang meninggal di antara kalian hari ini? Itu bikin heboh, ars bergetar. Jibril ingin tahu siapa yang meninggal ini. Sampai ars apa? Bergetar. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya umur Islam yang sedikit ternyata bisa membuat orang mulia jika dioptimalkan usia tersebut. Saat cuma berislam 6 tahun, kita sudah 40 tahun lebih. Tidak tahu yang bergetar siapa kalau mati. Adapun Sa'ad bin Mu'adz, ars Allah bergetar. Maka ini nasihat bahwasanya tidak semua orang, jangan putus asa. Kalau dapat masih ada umur berarti masih bisa produktivitas untuk akhirat kita. Masih ada kesempatan. Jangan menganggap ada tua, udah ini enggak ada. Pokoknya masih ada umur, masih ada usia, masih ada harta, masih ada tenaga. Harus mikirin akhirat. Taib. Berikutnya, hadis yang berikutnya dari Abu Zaid Umar ibn Akhtab al-Ansari. Amr bin Akhtab al-Ansari. Qala radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Aba Yazid, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udunu minni, dekatlah kepadaku. Famsah dhahri, usaplah tanganmu di punggungku." Qala Abu Zaid, "Famasahtu dhahrahu," aku pun mengusap pundak Nabi. Tentu di pundak ini ada, di antara dua belikat ada apa tadi apa? Cap kenabian. Fa waqa'at asabi'i 'alal khatam, maka tanganku, jari-jariku mengenai stempel kenabian Nabi. Qultu wa mal khatam? Apa itu al-khatam? Sang perawi bertanya, apa itu khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Ada rambut-rambut yang terkumpul. Jadi ibarat seperti daging tumbuh, bukan daging tumbuh, jadi kayak bengkak. Terus ada rambut-rambut di sekitar bengkakan tersebut. Itu tanda kenabian ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ada tambahan. Abu Zaid berkata, Rasulullah berkata kepadaku, Abu Zaid, "Udunu minni, dekatlah kepadaku dan usaplah pundakku." Maka famasa biyadihi ala ra'sihi wa lihyatihi. Ya, Rasulullah kemudian mengusap dengan tangannya, dia mengusap kepalanya dan jenggotnya. Jenggot sahabat ini. Maka Rasulullah berkata, "Allahumma jammilhu wa adim jamalahu." Ya Allah, jadikanlah dia tampan dan abadikan atau kekalkanlah ketampanannya. Qalu, orang-orang berkata tentang sahabat ini, Abu Zaid ini, "Falaqad balagha bid'an wa mi'ata sanatin." Sungguh dia telah mencapai umur sampai 100 lebih, 100 sekian tahun. Wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nabdhun yasir. Tidak ada uban di rambutnya dan di jenggotnya kecuali sedikit. Walau qad kana mumbasital wajhi, dan dia tampan, subhanallah. Didoain ganteng sama Nabi dan didoain agar kekal ketampanan sampai umur 100 sekian tahun, masih rambut putihnya sedikit dan masih kelihatan tampan. Itu tidak ada keriput-keriput ya, sebagaimana terlihat pada orang-orang tua. Dan ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga meskipun tua masih kelihatan seperti muda ya. Jadi ini ada tambahan bahwasanya di khatam Nabi atau di cap kenabian tersebut selain ada benjolan ternyata ada rambut-rambut yang tumbuh di sekitarnya. Tapi hadis berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu yaqulu ja'a Salman al-Farisi. Dari Buraidah beliau berkata, datang Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah ketika hina qadimal Madinata bimaidatin 'alaiha rutab. Dia bawa makanan atau hidangan isinya ada rutab, yaitu korma-korma yang masih basah, yang segar. Fa wada'aha baina yaday Rasulullah, maka dia letakkan baina yaday Rasulillah, di hadapan Rasulullah. Karena dia ingin ngecek ini Nabi atau bukan. Karena dia telah dapat kabar dari para pendeta yang dia temui bahwasanya akan muncul Nabi, sudah dekat kemunculannya, dan dia tidak makan sedekah tapi makan hadiah.
Maka Salman coba, dia mau kasih sedekah, dimakan enggak? Kalau dimakan sama ini berarti bukan Nabi. Faqala ya Salman ma hadza? Apa ini? Kata Salman, kata Rasulullah, apa ini Salman? Faqala sadaqatun alayka wa ala ashabika. Ini sedekah buat engkau dan para sahabatmu. Faqala alaihi salam, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Angkatlah, aku tidak makan sedekah. Kasih sama orang lain. Adapun aku tidak makan apa? Sedekah. Kata Salman, ini satu ciri benar. Farafa'aha, Salman ambil, faja'al ghad bimithlihi, maka besoknya Salman bawa lagi sama seperti yang dia bawa tadi. Fa wadha'a baina yaday Rasulullah ta'ala depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini Salman? Faqala hadiyatun lak, ini hadiah buat engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, li ashabihi, ubsutu, ayo bentangkan kita makan bareng. Ya Rasulullah makan karena dia makan hadiah. Summa nadhara ila al-khatam ala dhahrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amana. Kemudian dia lihat di belakang Nabi ada cap kenabian. Di sini dalam sebagian riwayat dia pun muter ke belakang. Jadi dia ingin ngecek bukti Nabi. Nabi tersebut tidak makan sedekah, ternyata benar. Nabi tersebut makan hadiah, ternyata benar. Tinggal satu dia ingin cek tentang cap kenabian. Maka dia mundur ke belakang. Nabi tahu Salman ingin cek, maka Nabi buka ridanya. Nabi buka ridanya agar Salman melihat. Sehingga dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau ada orang penasaran, hilangkan penasarannya. Selama itu ada kebaikannya. Di antara sunnah menghilangkan penasaran seseorang. Tapi kalau kepo nggak ada perlunya, nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau ada perlunya, ada manfaatnya, kasih tahu. Sebagaimana Nabi lakukan, Nabi sengaja buka lihat Salman. Taib. Dan Salman tadinya milik Yahudi, dia dijual, dia diperbudak, dijadikan budak. Maka Rasulullah beli dari Yahudi bikada wa kada dirhaman dengan harga sekian dirham. Ala an yagrisa nakhlan fayamala Salmanu fihi hatta tu'im. Dengan syarat Rasulullah sallam menanam menanam sekian jumlah korma dan harus diurus oleh Salman sampai berbuah. Faqara Rasulullah sallam an-nakhil, maka Rasulullah tanam korma tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menanam sampai ratusan ya. Ada dalam riwayat disebutkan sampai menanam 200 sampai 300 korma. Bahkan dalam sebagian riwayat 500 bibit korma ditanam oleh Nabi SAW. Nabi tanam untuk Salman. Karena Salman mau bebas harus dibeli dengan harga sekian. Orang Yahudi jual mahal. Maka Rasulullah tanam, kata perawi, illa nakhlatan wahidatan gharasah Umar, kecuali satu pohon korma yang tanam Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha, ternyata di tahun yang sama, belum lewat 1 tahun, korma tersebut sudah berbuah. Dan ini di luar kebiasaan. Korma biasanya tidak setahun, harusnya lebih. Walam tahmilin nakhlatu, adapun satu korma yang tidak berbuah, ratusan semuanya berbuah, tinggal satu yang tidak. Maka Rasulullah berkata, ma sya'nu hadhin nakhlah, kenapa ini tidak berbuah? Faqala Umar, ya Rasulullah, Umar berkata, ana gharastuha, saya yang tanam ya Rasulullah, bukan engkau. Makanya enggak tumbuh. Fanaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cabut, fagharasa, Rasulullah tanam ulang. Rasulullah yang tanam. Fahamalat min amiha, maka ikut berbuah pada tahun yang sama. Ini berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah ya. Rasulullah pernah Rasulullah disebut dalam sebagian riwayat, Rasulullah tidak makan, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, makan, kalian yang makan, aku tidak. Rasulullah pernah berkata, inna ala Muhammadin la na'kulu sadaqah, kami adalah keluarga Muhammad tidak makan sedekah. Dalam riwayat yang lain, la tahilu lana sadaqah, tidak halal bagi kami sedekah. Beliau menjelaskan, inna ma hiya ausakhun nas, sungguhnya sedekah itulah kotoran-kotoran untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi sedekah fungsinya menghilangkan kotoran-kotoran dari harta. Jadi ketika fungsinya menghilangkan kotoran-kotoran harta, maka tidak pantas untuk dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Dan Salman masuk Islam karena melihat tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membantu sahabatnya. Rasulullah bukannya orang kosong, enggak. Rasulullah orang sibuk banyak urusan. Tapi dia mau tanam 300, bahkan ada riwayat 500. Tanam 500 korma buat untuk Salman. Yang penting Salman merdeka. Maka dia tanam 1, 2, 3, 4. Sampai Umar bantu cuma 1, itu pun masalah. Subhanallah bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perhatian sama orang dari Persia datang dari jauh-jauh, dia merdekakan, dia beli untuk merdekakan Salman radhiyallahu taala anhu. Dia membantu murid-muridnya. Baik, kita lanjutkan. An Abi Nadra Al-Aufi qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri, dari Abu Nadra Al-Aufi, Al-Auqi atau enggak, dari Abi Nadra Al-Awaqi. Dia berkata, sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat radhiyallahu anhu, an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khatam, tentang stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khataman nubuwah yang ada di belakang pundak Nabi. Faqala kana fi dhahrihi bid'atan nashizah, yaitu berada di pundaknya seperti daging yang tumbuh ya. Ya, seperti daging yang tumbuh. Sebenarnya sudah kita jelaskan, daging tersebut seperti ukuran telur puyuh, kemudian tumbuh, warnanya agak merah, dan ada rambut di sekitarnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku menemui Rasulullah sallallahu, kata Abdullah bin Sarjis, dan dia sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, aku muter belakang. Fa arafa alladhi urid, ternyata Nabi tahu ini dia ingin lihat apa? Tanda kenabian. Fa'alqar rida, dan Nabi lepaskan ridanya. Jadi menghilangkan keponya, karena dia ingin kepo yang baik. Maka di antara sunnah kita jangan buat orang penasaran. Penasaran itu enggak menyenangkan. Ketika dihilangkan penasaran itu kebaikan, selama itu kebaikan. Penasaran untuk kebaikan, ada manfaatnya. Fa'alqar rida an dhahri, maka Rasulullah lepaskan selendangnya dari pundaknya, dari punggungnya. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi, aku lihat posisinya di antara dua tulang belikatnya. Mithl juma' haulaha khilan ya. Seperti juma' yaitu seukuran gini, seukuran apa? Seukuran genggaman, ya seukuran telur ya. Kemudian haulaha khilan, di sekitarnya ada khilan. Khilan semacam apa, hitam-hitam di tubuh, titik-titik hitam, tailat tapi kecil-kecil. Bukan tailat gede, tailat kecil-kecil di sekitar daging tersebut ya. Ka'annaha sa'alil ya. Yaitu wahyal khital ya bisa bariza min jid. Itu seperti daging tumbuh, di sekitarnya ada titik-titik hitam tersebut ya. Dia ceritakan bentuk daripada cap kenabian tersebut. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, maka aku pun balik sehingga aku berhadapan dengan Nabi. Maka aku berkata, faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah ampuni engkau ya Rasulullah. Dia doain Nabi, semoga Allah ampuni engkau ya Rasulullah. Walaka, kata Rasulullah, engkau juga. Rasulullah tidak bilang, emang saya salah kau doain saya, emang saya dosa, enggak. Rasulullah doain, Rasulullah, engkau juga semoga diampuni. Faqalal qaum, orang-orang bertanya, astaghfaralaka Rasulullah, Rasulullah doain ampunan buat engkau? Lumayan didoain Nabi. Dia mulai, dia bilang, ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah ampuni engkau. Kata Rasulullah, semoga kau juga diampuni. Orang-orang yang mendengar hadis ini bertanya, engkau didoain Nabi supaya diampuni? Faqala na'am, ya saya didoain Nabi. Kalian juga walakum. Tsumma tala hadhil ayah, dan kalian juga didoain karena Rasulullah, karena Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah pernah berfirman kepada Nabi, ya, mintalah ampunan untuk dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Jadi kalian pernah diperintahkan oleh Allah, Nabi pernah perintahkan Allah untuk Nabi memohon ampunan buat kalian. Makin di antara dalil tambahan tentang sifat stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sifatnya selain daging tumbuh, ada rambut-rambut, ada juga titik-titik seperti tailat-tailat kecil mengitari daging tumbuh tersebut. Dan ini di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada orang ingin melihat tanda kenabian, maka Nabi biarkan agar dia lihat, agar dia semakin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga mendoakan Nabi, semoga Allah ampuni engkau, dan Nabi balas mendoakan dia. Ya, dan ini adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, kita selesai dari bab tentang stempel atau cap kenabian Nabi yang berada di pundaknya. Ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hissiyah yang telah terkabarkan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Dodo, wallahu taala alam bisawab.
Demikian saja, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala besok demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.